Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Vestiustian dari kelas F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang sholat. Sholat dalam bahasa berarti ibadah. Sedangkan dalam istilah, sholat adalah bentuk ibadah wajib yang terdiri dari perkataan dan bentuk perbuatan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Intinya, sholat adalah menyingkapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat melahirkan rasa takut kepada Allah dan dapat membangkitkan kesadaran yang dalam di setiap jiwa akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sholat. Sholat itu hukumnya fardu atau wajib bagi setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Tujuan sholat. Sholat ini menjadi dasar dan pedoman dari setiap aktivitas kehidupan manusia. Karena sholat adalah amalan yang akan pertama kali dihisab di akhirat kelak. Tujuan sholat ini adalah agar setiap hamba senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Sholat juga mampu menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Dalil tujuan pelaksanaan sholat terdapat dalam Al-Quran, di antaranya pada surah Taha ayat 14, surah Al-Ankabut ayat 45, dan surah Al-Baqarah ayat 45. Dan lain sebagainya. Kemudian ada rukun sholat. Rukun sholat ini antara lain yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima rukuk serta tumaninah, yang keenam i'tidal serta tumaninah, yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumaninah, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah, yang kesembilan duduk akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, dan yang ke-12 adalah memberi salam. Kemudian waktu sholat. Adapun waktu bagi masing-masing sholat 5 waktu antara lain yang pertama sholat zuhur. Awal waktunya adalah setelah tergelincir matahari dan pertengahan langit. Akhir waktunya yaitu apabila bayang-bayang sesuatu telah sama panjangnya selain dari bayang-bayang ketika matahari menonggak atau tepat di atas ubun-ubun. Yang kedua ada sholat asar. Waktunya dimulai dari habisnya waktu zuhur ketika bayang-bayang sesuatu lebih daripada panjangnya selain dari bayang-bayang ketika matahari menonggak. Waktu akhirnya sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga sholat maghrib. Waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq merah. Yang keempat sholat isya. Waktunya mulai dari terbenam syafaq merah sehabis maghrib sampai terbit fajar kedua. Yang kelima sholat subuh. Waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbitnya matahari. Kemudian syarat sholat. Syarat sholat ini terbagi menjadi 2, yaitu syarat wajib dan juga syarat sah. Di mana syarat wajib sholat ini merupakan segala ketentuan yang termaksud dalam syarat ini itu wajib terpenuhi. Apabila salah satunya tidak ada, maka belum diwajibkan untuk melakukan sholat. Syarat wajib sholat itu antara lain 1. Beragama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal. Itu tadi yang merupakan syarat-syarat wajib sholat. Kemudian ada syarat sah sholat, di mana syarat sah ini adalah
hal-hal yang harus terpenuhi sebelum seseorang mengerjakan sholat agar ibadahnya sah. Hal-hal yang termasuk ke dalam syarat sah sholat ini yaitu yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga mengetahui waktu sholat, yang keempat suci dari najis, yang kelima menutup aurat, dan yang keenam menghadap kiblat. Nah, itulah syarat sah sholat. Nah, kemudian ada hal-hal yang dapat membatalkan sholat, yaitu 1. Jika salah satu syarat atau rukun sholat tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan. Yang kedua itu menambah rukun berupa perbuatan. Yang ketiga terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang keempat aurat terbuka. Yang kelima membelakangi kiblat. Yang keenam berkata-kata dengan sengaja. Yang ketujuh mengubah niat salat. Yang kedelapan mendahului imamnya 2 rukun jika sholat berjamaah. Yang kesembilan makan atau minum saat sholat. Yang ke-10 tertawa terbahak-bahak. Yang ke-11 bergerak berturut-turut 3 kali atau lebih. Dan yang ke-12 itu murtad. Demikian itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.